Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara transaksi bisnis dengan laporan keuangan. Yuk, langsung saja kita simak. Peter Ferdinand Drucker sering disebut sebagai bapak manajemen modern. Menurut beliau, tujuan dari bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan dengan laba merupakan hal yang kritis untuk mengetahui apakah usaha bisa berjalan dengan baik. Ya, teman-teman, kali ini kita mulai dengan mencari pelanggan. Lalu, di mana pelanggan tersebut membutuhkan produk atau jasa. Jika terjadi kecocokan, minat atau kebutuhan, maka akan terjadi transaksi antara penjual atau pengusaha dan customer, di mana pelanggan akan mendapatkan barang dan pengusaha akan mendapatkan uang sebagai gantinya. Di sini harga penjualan, harga produk, dan biaya operasi yang diperlukan dicatat dan diolah menjadi laporan laba rugi, di mana transaksi antara pembeli dengan perusahaan dapat disebut penjualan, sedangkan hasil dari penjualan produk dikurangi biaya produksi dan lain-lain. Dari mana sebuah perusahaan mendapatkan modal untuk membeli barang produksi dan biaya lain-lain? Mari kita masuk pada sumber dana. Setiap perusahaan harus memiliki sumber dana karena belum terjadi proses penjualan sehingga belum mendapatkan laba. Jika Anda dan teman Anda menjadi pemilik dari perusahaan, maka kemungkinan besar Anda dan teman Anda lah yang mendanai, atau dapat juga orang lain sebagai mitra Anda. Uang yang masuk disebut modal perusahaan, yang dicatat sebagai modal pemegang saham. Jika modal yang telah dimiliki belum cukup, maka akan mencari pinjaman lain seperti di bank. Misal, perusahaan membeli mesin dari dana bank tersebut, maka dana tersebut dinamakan adalah dana pihak ketiga yang harus dikembalikan dan merupakan kewajiban Anda. Menjalani bisnis memerlukan aset, sementara itu aset memerlukan sumber dana. Aset haruslah sama besar dengan sumber dana, sehingga dapat membentuk neraca. Mari kita lihat. Neraca ialah laporan keuangan yang mencatat aset yang dimiliki oleh perusahaan dan mencatat dari mana sumber dananya pada tanggal tertentu. Saat ini kita akan melihat jalannya transaksi pada sebuah bisnis. Transaksi bisnis merupakan aktivitas yang memiliki nilai ekonomis yang berdampak pada kondisi keuangan dan tercatat pada sistem akuntansi perusahaannya. Berikut ini jenis pembelian tunai. Yang pertama, di mana vendor menyerahkan barang atau jasa kepada perusahaan. Perusahaan akan menerima barang tersebut dan memberikan uang secara tunai kepada vendor, dan vendor akan menerimanya dan transaksi tersebut akan dicatat pada laporan keuangan. Saat ini kita masuk ke dalam pembelian kredit. Yang pertama, vendor menyerahkan barang atau jasa kepada perusahaan. Sementara itu vendor akan mencatatnya menjadi piutang, serta perusahaan mencatatnya menjadi utang. Dalam waktu yang telah disepakati, maka perusahaan akan membayar utang tersebut kepada vendor dan dicatat pada laporan keuangan. Selanjutnya, transaksi tunai pada penjualan. Pertama, transaksi penjualan dilakukan oleh perusahaan di mana aktivitas ini adalah kumpulan dari beberapa aktivitas, mulai dari aktivitas produksi hingga pengiriman barang.
Selanjutnya, pelanggan akan menerima barang atau jasa dan melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, perusahaan akan mencatatnya pada laporan keuangan. Kemudian, transaksi kredit pada penjualan. Yang pertama yang dilakukan adalah transaksi penjualan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, pelanggan akan menerima barang atau jasanya. Setelah itu, pelanggan akan mencatatnya sebagai hutang dan perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang. Pada waktu yang telah disepakati, pelanggan akan membayar hutangnya kepada perusahaan. Setelah itu, perusahaan akan mencatatnya pada laporan keuangan. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam siklus arus kas. Disebut arus kas karena perputaran dana masuk dan keluar yang akan terjadi antara perusahaan dan pihak luar, seperti pada pemegang saham, pemasok, kreditor, pelanggan, dan pengeluaran biaya lain secara langsung pada pihak luar. Artinya, dana yang masuk akan dipakai oleh dana yang keluar untuk kemudian mendapatkan dana masuk kembali. Begitu seterusnya. Nah, di sini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Bagaimana alurnya? Alurnya dapat kita lihat bersama. Jangan lupa di like dan subscribe.